Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab yang ketujuh. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Materi ini kita akan perdalam dengan dua subtema. Subtema A, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Subtema B, gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Dan pada hari ini kita akan memasuki yaitu subtema A, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Dengan berdoa kita lebih tenang. Dengan berdoa kita bisa mengandalkan Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa dengan lebih baik mengerjakan segala sesuatu. Lebih baik dalam menghadapi segala sesuatu jika kita mengandalkan Tuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak kami mampu menjelaskan arti simbol. Lalu yang kedua, anak kami mampu menjelaskan beberapa simbol dalam tradisi gereja Katolik yang digunakan sebagai tanda dan sarana keselamatan. Anak-anak ibu, kebanyakan masyarakat masih percaya pada berbagai simbol atau lambang yang dapat memberi keselamatan kepada mereka dalam hidup sehari-hari. Simbol atau lambang yang mereka gunakan atau yakini itu merupakan ungkapan hati yang kemudian diekspresikan lewat gambar-gambar atau patung-patung yang memiliki makna atau pesan atau tujuan tertentu sehingga simbol atau lambang itu mempunyai arti tersendiri. Anak-anak ibu yang hebat, mari kita perhatikan simbol-simbol yang mengandung arti. Simbol-simbol yang mengandung arti agar selamat. Yang pertama, warna merah. Warna merah dominan pada simbol menandakan tanda bahaya atau biasanya dipakai simbol kebakaran. Warna biru dominan pada simbol menandakan kewajiban dan harus ditaati. Warna hijau dominan pada simbol biasanya hanya memberikan informasi. Sedangkan warna kuning dominan pada simbol menandakan kewaspadaan. Dan warna hitam dominan menandakan informasi bersifat umum. Setiap orang tentu punya pengalaman campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Hanya kadar campur tangan Tuhan itu bervariasi bentuknya pada setiap orang atau individu. Ada orang yang mengalaminya sungguh luar biasa. Dalam tradisi gereja Katolik juga berlaku simbol-simbol yang digunakan pada perayaan liturgi. Simbol-simbol itu berguna untuk mengungkapkan karya keselamatan Allah bagi manusia. Keselamatan berarti pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Penyelamatan adalah melepaskan atau melindungi. Di bawah ini ada beberapa simbol dalam tradisi gereja Katolik yang digunakan sebagai tanda dan sarana keselamatan. Yang pertama, sakramen pembaptisan. Sakramen ini adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima dengan mengucapkan dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus. Adapun pelayan dari sakramen ini adalah biasanya seorang uskup atau imam.
Tetapi dalam keadaan darurat, siapapun dapat membaptis. Yang penting dia mengetahui kata-kata pembaptisan. 2. Sakramen Krisma. Berkat sakramen Krisma, orang yang sudah dibaptis dimeteraikan dengan karunia Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir, yaitu dalam alfabet, yaitu yang artinya aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Lalu yang keempat adalah air. Air merupakan sumber kehidupan, tetapi sekaligus dapat mengancam kehidupan, yaitu berupa banjir, badai di laut. Air berfungsi untuk mencuci atau membersihkan. Yang kelima adalah lilin. Lilin biasanya dinyalakan pada setiap ibadah sebagai simbol kehadiran Kristus yang hidup dan menjadi terang dunia. Yang keenam, burung merpati. Burung merpati dalam tradisi Kristen terutama dipahami sebagai simbol kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan kita pada peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketujuh, salib. Salib merupakan simbol Kristiani yang menunjuk kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Bahwa tanda salib atau silang telah dikenal banyak budaya dan agama pra-Kristen sebagai makna, yakni kekekalan, kesempurnaan, atau hubungan kosmis antara dunia dan transenden, tetapi juga sebagai tanda perpisahan. Salib mencerminkan solidaritas Allah dengan manusia dalam penderitaan. Yang kedelapan, patung atau gambar. Gereja Katolik kaya akan patung-patung dan gambar. Alasan pembuatan patung dan gambar dalam Gereja Katolik adalah sebagai simbol atau sosok yang diistimewakan melalui patung tersebut. Maka banyak orang-orang Katolik memasang gambar atau patung Yesus, Maria maupun Orang Kudus, dengan tujuan supaya mereka ingat pada pribadi-pribadi yang digambarkan. Dengan memandang patung dan gambar tersebut, orang dapat berdoa dengan lebih konsentrasi sebab mereka mudah mengarahkan budi dan hatinya kepada Yesus. Artinya, tidak mudah melamun. Tugas sebagai aksi sebagai seorang yang telah menerima salah satu tanda sarana keselamatan dari Allah. Nah, sekarang uraikanlah apa yang sudah kamu lakukan atas penerimaan sarana keselamatan tersebut dalam hidupmu sehari-hari.